Selamat sahabat semua, puji Tuhan, untuk berkat dan kemurahan-Nya sehingga kita punya kesempatan ya, pada saat ini untuk kembali mempelajari akan firman Tuhan pada Sabat ini dan kita juga punya kesempatan untuk saling berbagi ya di Sabat ini. Nah, saudara-saudara, eee, kita akan melanjutkan pembahasan sekolah Sabat kita yang berjudul di pesta pernikahan ya. At the marriage fast. Jadi kalau sahabat-sahabat kemarin kita telah belajar banyak hal ya tentang, eee, bagaimana peristiwa pertemuan Yesus di pesta pernikahan ternyata mengajarkan kita banyak sekali prinsip dari bagaimana, eee, dia datang ke pesta itu bertemu dengan ibunya, kemudian, membuat mujizat dan mujizatnya itu adalah yang pertama kali dan sangat luar biasa, dan apa yang dibuat oleh Yesus saat itu adalah merupakan satu berkat bagi pesta pernikahan dan juga satu lambang bagi kita semua hingga saat ini bahkan sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Dan kita juga bisa melihat kedatangan Yesus, pada saat pesta itu menggambarkan bagaimana Ia mau memberkati sebuah pernikahan yang merupakan satu simbol dari, eee, bagaimana pernikahan nanti umatnya dengan anak domba ketika terjadi pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Baik, kira-kira itu seperti seperti itu, gambaran sederhana yang telah kita pelajari pada sahabat-sahabat yang lalu, dan sekarang kita akan melanjutkan dan seperti biasa, kita akan berpartisipasi ya, untuk berganti-gantian membaca dan seperti biasanya, eee, kami akan mendahului, kemudian kita saling bergantian, dan kemudian memberikan tanggapan atau pertanyaan atau komentar. Baik saudara-saudara, saya akan membaca pada paragraf ini. Yesus melihat di dalam tiap-tiap jiwa seorang yang kepadanya mesti diberikan panggilan supaya datang ke dalam kerajaannya. Ia menarik hati orang oleh menggabungkan dirinya dengan mereka sebagai orang yang menginginkan kebahagiaan mereka. Ia mencari mereka di jalan umum, di rumah pribadi, di perahu, di tempat perbaktian, di tepi danau, di pesta nikah. Ia menemui mereka di tempat pekerjaan mereka sehari-hari dan menunjukkan perhatian pada soal-soal kehidupan mereka. Ia membawa pengajarannya ke setiap rumah tangga. Dengan membawa keluarga-keluarga dalam rumahnya sendiri ke bawah pengaruh hadirat ilahinya, simpatinya yang kuat menolong menarik hati banyak orang, sehingga sering pergi simpatinya yang kuat menolong menarik hati banyak orang. Ia sering pergi ke gunung-gunung untuk berdoa sendirian, tetapi ini adalah persiapan. Oke, boleh naik lagi.
Tetapi ini adalah persiapan untuk pekerjaannya di antara manusia yang sibuk bekerja. Dari saat berdoa, inilah ia keluar untuk menolong orang sakit, untuk mengajar orang yang tidak berpengetahuan, dan untuk menghancurkan belenggu-belenggu segala tawanan setan. Jadi dari kutipan ini jelas ya kita bisa melihat apa sebenarnya misi dari Yesus ya, tujuan Yesus datang ke dunia ini. Ya kita bisa melihat Yesus sangat menginginkan ya keberadaannya itu menjadi keselamatan bagi siapapun. Ya, keberadaannya itu menjadi berkat bagi siapapun. Dan bagaimana Yesus akan mewujudkan hal itu, ya? Yesus itu tidak berdiam kemudian menunggu orang ya. Dia tidak pasif, tetapi Yesus itu adalah seorang yang aktif di dalam menyelamatkan. Yesus adalah seorang yang aktif mencari kesempatan di mana dia bisa memberi berkat ya, memberi berkat kepada orang-orang yang ingin ia selamatkan. Dan bagaimana caranya? Ya, di sini kita bisa lihat Yesus melihat dalam tiap-tiap jiwa seorang yang kepadanya mesti diberikan panggilan supaya datang ke dalam kerajaannya. Jadi tiap-tiap jiwa yang Yesus lihat adalah orang-orang yang berhak untuk masuk di dalam kerajaannya. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berhak. Jadi ketika Yesus melihat jiwa-jiwa manusia atau melihat orang-orang, Yesus melihat adalah jiwa-jiwa yang pantas ya untuk masuk ke dalam kerajaannya. Bagaimana caranya? Ia menarik hati orang oleh menggabungkan diri dengan mereka sebagai orang yang menginginkan kebahagiaan mereka. Jadi bagaimana cara Yesus membawa orang-orang yang ia ingin berkati atau ia ingin selamatkan? Ternyata dia harus terlibat, menggabungkan diri dengan mereka sebagai seorang yang menginginkan kebahagiaannya. Jadi di sini kita bisa belajar ya, salah satu tabiat Yesus adalah bagaimana dia mau menyelamatkan, dia nggak pasif, tetapi dia aktif dengan cara menggabungkan diri dengan orang-orang dan berusaha untuk menginginkan ya kebahagiaan mereka. Ia mencari mereka di jalan umum. Jadi ini tempat-tempat di mana Yesus menjumpai orang-orang ini di jalan umum, di rumah pribadi, di perahu, di tempat perbaktian, di tepi danau, di pesta nikah. Ia menemui mereka di tempat pekerjaan mereka sehari-hari dan menunjukkan perhatian pada soal-soal kehidupan mereka. Ia membawa pengajarannya ke setiap rumah tangga dengan membawa keluarga-keluarga dalam rumahnya sendiri ke bawah pengaruh hadirat ilahinya itu. Jadi saudara-saudara kita bisa lihat di sini tempat-tempat itu adalah di setiap tempat ya, di mana ada manusia yang memungkinkan untuk mendapatkan keselamatan dan berkat-berkatnya, Yesus pergi ke situ. Jadi di sini kita bisa lihat Yesus aktif mendatangi tempat-tempat ini dan berusaha untuk membawa rahmatnya ya, berusaha untuk membawa keselamatan bagi orang-orang yang ia jumpai. Simpatinya yang kuat menolong menarik hati banyak orang. Ia sering pergi nah ini simpatinya yang kuat menolong menarik hati banyak orang. Jadi di sini ada satu semacam kunci ya. Bagaimana bisa menarik hati banyak orang. Nah, di sini Ellen White katakan simpatinya yang kuat menolong menarik hati banyak orang. Jadi saudara-saudara kalau kita mendatangi orang yang belum pernah kita kenal, ya, orang baru, orang yang sama sekali tidak kenal kita, itu agak susah, saudara-saudara. Dan Yesus di sini memberi tahu cara ya, dengan cara adalah
memberikan simpati, memberikan simpati kepada orang-orang yang kuat, menolong, menarik hati banyak orang. Jadi simpati Yesus yang begitu kuat terhadap orang lain, kepedulian Yesus kepada orang lain untuk kebahagiaan mereka, itu ternyata menarik hati orang-orang tersebut agar supaya ia bisa menjadi saluran berkat dan mereka bisa diselamatkan. Oke, bisa turun lagi ke bawah. Ya, bisa turun lagi ke bawah. Halo, saudara. Ya, boleh naik sedikit lagi, naik sedikit. Ya, oke. Jadi simpatinya yang kuat menolong menarik hati banyak orang. Baru ia sering pergi ke gunung untuk berdoa sendirian, tetapi ini adalah persiapan untuk pekerjaannya di antara manusia yang sibuk bekerja. Dari saat berdoa, inilah ia keluar untuk menolong orang yang sakit, untuk mengajar orang yang tidak berpengetahuan, dan untuk menghancurkan belenggu-belenggu segala tawanan setan. Jadi saudara-saudara kita bisa lihat, selain simpati, Yesus juga menggunakan waktu yang apa ya, yang khusus di pagi hari. Yesus menggunakan waktu yang khusus di pagi hari untuk berdoa, dan waktu berdoa ini ternyata adalah waktu-waktu yang ia gunakan bagaimana ia mendapatkan kekuatan dan berkat agar supaya ketika ia keluar, ya, ia keluar untuk menolong orang yang sakit, untuk mengajar orang yang tidak berpengetahuan, dan untuk menghancurkan belenggu segala tawanan setan. Jadi kita bisa lihat ya, bagaimana misi Yesus, bagaimana ia menjumpai orang-orang yang akan diselamatkan, ya, dan bagaimana secara sederhana ya, ia mau menyelamatkan mereka. Di dalam kutipan ini kita diberikan rahasianya, kita diberikan caranya bagaimana agar supaya kita bisa belajar ya dari Yesus, dari kehidupan Yesus. Oke, bisa lanjut lagi. Ya. Oleh hubungan dan pergaulan pribadilah Yesus melatih murid-muridnya. Kadang-kadang ia mengajar mereka dengan duduk di antara mereka di lereng gunung, kadang-kadang di pinggir laut, atau kadang-kadang di atau berjalan dengan mereka di jalan. Dinyatakannya rahasia-rahasia kerajaan Allah. Ia tidak berkhotbah seperti yang dilakukan orang pada zaman ini, di mana saja hati orang terbuka untuk menerima pekabaran ilahi, dibukakannya kebenaran jalan keselamatan. Ia tidak memerintah murid-muridnya supaya ia melakukan ini atau itu, melainkan mengatakan, "Ikutlah aku." Dalam segala perjalanannya, melalui desa-desa dan kota-kota, di bawahnya mereka itu sertanya, supaya mereka dapat melihat bagaimana ia mengajar orang banyak, bagaimana ia mengajar orang banyak, dihubungkannya kepentingan mereka dengan kepentingannya, dan mereka itu bersatu dengan dia di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan. Jadi saudara-saudara di sini kita bisa lihat bagaimana juga Yesus kalau yang tadi ya, orang-orang yang akan dia selamatkan, dan yang pada kutipan ini kita melihat bagaimana Yesus
mengajar atau membimbing murid-muridnya. Jadi di sini kita bisa lihat Yesus bagaimana melatih murid-muridnya atau mengajar murid-muridnya. Yesus menunjukkan teladannya, ya. Yesus menunjukkan teladannya. Tempat-tempat yang ia pilih adalah di mana saja gitu. Ya, di lereng gunung, di pinggir laut, di jalan, ya. Di mana saja. Di mana saja hati orang terbuka untuk menerima pekabaran ilahi, dibukanya kebenaran jalan keselamatan. Ia tidak memerintahkan murid-muridnya supaya melakukan ini atau itu, melainkan mengatakan, ikutlah aku. Jadi saudara-saudara, Yesus ini sekalipun dia adalah oknum, ya, ilahi maupun manusia yang sempurna, Yesus tidak menjadi seorang yang diktator, ya. Seorang yang diktator itu adalah seorang yang suka memerintah karena merasa diri benar, ya. Karena merasa diri punya kuasa, punya power, diri merasa benar, makanya dia mendikte orang-orang di bawahnya atau orang-orang yang di bawah pengaruhnya untuk buat ini, buat itu. Yesus itu memiliki segalanya. Tetapi ketika ia berurusan dengan bagaimana menyelamatkan manusia, yang ditunjukkan melalui caranya menyelamatkan murid-muridnya, ya, Yesus tidak menjadi seorang diktator. Ngana musti begini, ngana musti begitu, ya. Tidak. Yang Yesus tunjukkan ialah lihat aku, ya, ikutilah aku. Dalam segala perjalanannya melalui desa-desa dan kota-kota, di bawahnya mereka itu sertanya supaya mereka dapat melihat bagaimana ia mengajar orang banyak. Jadi ketika Yesus mau mengajarkan murid-muridnya untuk jadi pengajar, Yesus bukan bilang, begini ngana mesti mengajar, ya, atau begitu ngana mesti mengajar. Tapi Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang pengajar, sebagai satu saksi bagi murid-muridnya, dan kemudian itu menjadi pelajaran bagi murid-muridnya. Jadi Yesus mengajar murid-muridnya melalui teladan mereka. Dalam segala perjalanan melalui desa-desa dan kota-kota di bawahnya mereka itu sertanya, supaya mereka dapat melihat bagaimana ia mengajar orang banyak, dihubungkannya kepentingan mereka dengan kepentingannya, dan mereka itu bersatu dengan dia dalam pekerjaan. Jadi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat, ya, selain memberi teladan kepada kepada murid-muridnya, Yesus juga memberikan bagian di dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan di dalam menyelamatkan itu tidak dimonopoli oleh Yesus. Jadi nggak cuma Yesus saja. Tetapi di sini kita bisa lihat Yesus memberikan teladan bagaimana menjadi seorang pengajar, kemudian Yesus juga memberikan teladan. Ternyata dalam pekerjaan itu Yesus melibatkan murid-muridnya sehingga, ya, mereka nggak cuma melihat tapi mereka juga tahu caranya mempraktekkan. Jadi demikian, ya, kutipan yang kita udah baca. Sampai di sini kalau ada yang mau tambahkan atau ada pertanyaan atau ada tanggapan, dipersilakan. Baik, saudara-saudara, ada tambahan atau pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Halo Ebing. Ya, Joyce, silakan. Iya, bagus sekali ya yang kutipan ini dan juga explanation yang Ebing sudah bawakan tadi, yang mana
Tuhan Yesus itu bukan seorang yang diktator. Kalau dia mau, dia punya murid-murid kan akan melanjutkan tugasnya. Dia nggak suruh, oh harus kamu bikin gini, kamu begini, harus begini gitu. Tapi dia tunjukkan dengan dia punya apa yang dia bikin, come and follow me, lihat, dan itulah yang akan mereka bikin. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu kan orang punya contoh yang orang harus ikut. Dan ada satu kutipan yang Ellen White kasih itu, yang mana dalam kita menjangkau orang lain, sometimes kan ini saya punya pengalaman sendiri ya, masing-masing kan punya pengalaman sendiri. Jadi pengalaman sendiri dulu waktu belajar Bible study, wah semangat 45 sekali, sampai kalau mau call keluarga itu seakan-akan harus ikut, kita punya kayak harus memaksakan saya punya apa yang saya pelajari, mereka juga harus terima hal yang sama seperti itu, dan sampai kayak harus sampai bisa argue kayak gitu-gitu. Jadi pas mempelajari lagi mengenai karakter Yesus, ya ditegur juga ya, kita punya cara-cara itu, yang mana yang kita dapat ini waktu kita mulai ambil kelas medical missionary, yang mana untuk mau reaching people, untuk menjangkau orang-orang, dia bilang di situ bahwa kita harus mengikuti Tuhan Yesus punya metode, yaitu satu, ini di Counsels and Diet ya, and Food ada di situ halaman 458. Dia bilang waktu Tuhan Yesus menjangkau orang, dia itu mingle, bergaul dengan orang-orang. Terus waktu dia bergaul dengan orang-orang, yang pertama dia bikin adalah dia menunjukkan dia punya simpati. Itu pertama. Terus kedua, dia minister kepada mereka punya kebutuhan, melayani. Terus ketiga, waktu dia kasih simpati, melayani kebutuhan, dia itu ketiga itu dia won their confidence, atau dia itu memenangkan kepercayaan orang-orang di situ. Baru yang terakhir, yang langkah terakhir, baru dia bilang follow me gitu. Iya kan? Nah, saya itu dulu terbalik gitu. Oh, follow me, ikut kita. Saya udah tahu ini nubatan A to Z, begini, gini. Menunjukkan too much knowledge gitu ya. Tapi simpati kurang. Minister to their needs kurang. Malah sampai datang kepada pelajaran yang mana nggak bisa medical missionary. Belum waktunya untuk menjangkau orang. Waduh, lebih parah itu. Dan kita lihat itu sangat bertentangan dengan metodenya Kristus. Dan dia bilang di situ bahwa kalau kita punya waktu kurang untuk sermon, tapi kita more time spend personal ministry, sama seperti Yesus, hasilnya akan besar. Dan dia bilang kalau kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, yang juga disertai dengan doa dan cinta Tuhan, dia bilang pekerjaan ini akan ada hasilnya. Nggak bisa kalau nggak ada hasil, itu Ellen White bilang ya. Jadi memang setelah belajar mengenai kehidupan Tuhan Yesus dan juga medical missionary, kita punya otak itu dibongkar lagi gitu. Dibongkar lagi, dan PCI yang lama itu harus ditinggalkan dan lebih mengikuti teladan Tuhan Yesus. Karena kalau kita mengikuti apa yang manusia bilang, tapi kenyataannya bertentangan dengan teladan yang Tuhan Yesus berikan, atau contoh-contoh yang Tuhan berikan kepada sama manusia, itu sometimes kita question gitu. Kok bisa gitu? Yuk, ini nggak sesuai dengan apa yang Tuhan bikin dulu gitu. Jadi akhirnya come to the conclusion yang mana kita harus ikut Tuhan Yesus, karena Yesus adalah sumber kebenaran, bukan mengikuti
apa yang manusia ajarkan, walaupun kita mendengar orang kasih sermon ini dan itu, tapi at the end kita harus go back, study for ourselves, search for ourselves, dan minta Tuhan untuk tuntun dalam semua kebenaran, karena itu adalah janji Tuhan. Saya akan menuntun kamu, guide you into all the truth. Itu janji kan? Itu janji Tuhan, dan kita harus tuntut itu dalam mempelajari firman Tuhan dengan roh kerendahan hati, dan pasti Tuhan akan kasih gitu. Dan yang Tuhan kasih itu lately adalah karakternya dia, dan kalau kita belajar karakternya dia itu, kita nggak pernah mau salah gitu. Jadi sekarang dirombak lagi pemikiran. Ini saya sendiri untuk approach orang lain udah nggak seperti dulu lagi, mengikuti metode Tuhan Yesus, dan dulu yang mana hiding nggak mau dengan orang lain, sekarang udah mulai lagi gitu, Tuhan Yesus ini bagaimana gitu. Tapi saya juga harus ingatkan diri saya sendiri yang mana kemanapun kita pergi, apapun kita lakukan itu juga harus bergantung terus sama Bapa gitu. Karena saya manusia berdosa, kecenderungan kemanusiaan itu sangat kuat, dan kalau kita nggak kuat komitmen dengan Tuhan atau nggak ada personal relationship dengan Tuhan, saya bisa tertarik ke dunia daripada saya menarik orang ke dunia kepada Yesus. Seperti itu ya. Jadi dalam melayani orang lain kita juga harus ingat diri kita sendiri juga, yang mana harus Tuhan terus yang bekerja di dalam kita, supaya dimanapun kita pergi, apa yang kita perbuat dalam menjangkau orang untuk memperkenalkan mereka kepada Yesus, selalu itu perlu ketergantungan kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang terus bekerja untuk diri kita. Oke, thank you Ebing, hanya itu mau tambahkan. Oke, baik, terima kasih Joy. Jadi benar sekali ya, Yesus adalah teladan, dan Yesus memiliki metode di dalam penyelamatannya. Dia nggak langsung memanggil orang mengikuti dia, tapi ada beberapa langkah tadi yang Joy sudah bilang. Dan itu adalah teladan dari Yesus. Dan dibutuhkan kekuatan ekstra lah untuk bagaimana kita menjalankan semua itu, karena kita adalah manusia yang daging, dan kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Oke, kalau masih ada lagi dipersilakan. Kalau sudah tidak ada, jadi saudara-saudara, dua kutipan yang kita baca ini, saya garis bawahi kata kuncinya adalah pergaulan ya. Jadi entah menjangkau orang lain, ya, orang kebanyakan maupun murid-muridnya, kata kuncinya adalah Yesus mau menyelamatkan mereka, Yesus harus bergaul dengan mereka. Jadi apakah orang lain maupun murid-muridnya, pergaulan adalah sarana yang Tuhan berikan, ya, yang Yesus tunjukkan di sini. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut kepada kutipan selanjutnya. Ya, kita minta Brother Dolphin, ya, Brother Dolphin untuk bisa membacakan dan memberikan tanggapan atau komentarnya. Oke. Teladan yang diberikan Kristus dalam menghubungkan dirinya dengan kepentingan manusia haruslah diikuti oleh semua orang yang memasyurkan sabdanya. Dan oleh semua orang yang telah mendapat Injil rahmatnya.
Kita tidak boleh meninggalkan hubungan sosial. Wow. Kita tidak boleh mengasingkan diri dari orang lain. Untuk dapat mencapai segenap golongan, kita mesti menjumpai mereka di mana mereka itu berada. Mereka jarang datang sendiri, hendak mencari kita. Bukan dari mimbar saja, hati manusia dapat dijamah oleh kebenaran ilahi. Masih ada lagi lapangan pekerjaan lain, mungkin lebih hina, tetapi sama mengandung harapan penuh. Lapangan pekerjaan itu terdapat di rumah orang-orang yang hina dan di rumah orang-orang besar pada jamuan yang disediakan oleh orang yang suka orang yang suka menerima tamu dan pada kumpulan sosial yang polos. Itu aja ya bro ya. DP kutipan. Ya, itu dulu. Ini thank you Brother Roy, so bold, kuning dan merah. Jadi penekanannya di sini, kita tidak boleh mengasingkan diri dari orang lain. Ya. Lalu untuk mencapai segenap golongan, kita mesti menjumpai mereka di mana mereka berada. Saya baru sudah lama saya sadari ya, tapi setelah saya Tuhan sadarkan bahwa prinsip pelajaran yang saya dulu pelajari waktu di awal-awal, dalam tanda kutip saya belajar present truth, ya, pekabaran masa kini, ya, penekanan ini terbalik, ya. Jadi kita masih hiding, ya, kita dalam hiding itu mempersiapkan diri kita supaya pada waktunya nanti, ya, kita akan keluar menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Nah, pada waktu hiding ini kita hanya belajar saja. Ini yang ditekankan sebelum dulu ya. Tapi kalau baca dengan kutipan ini terbalik sekali. Ya. Belajar dari prinsip roh nubuat tentang bagaimana Tuhan Yesus sebelum public ministry, dia membantu orang, dia melakukan kebaikan, dia menyembuhkan orang, kutipannya ada, ya, tidak dibatasi dengan yang disebut timeline public ministry. Dan kalau kita datang kepada logika, bagaimana saya bisa terbiasa membantu orang, menolong orang, ya, kalau nanti saya lakukan itu setelah keluar dari hiding, setelah public ministry, sebagaimana Yesus. Ya. Mengapa kutipan yang menjelaskan tentang sebelum hiding, Tuhan Yesus melakukan kebaikan, menolong orang, bergaul dengan orang, itu tidak ditekankan. Ya. Sampai ada pemahaman bahwa menolong orang itu nanti aja. Sekarang belum waktunya. Saudara, ini satu pemahaman yang salah, dan saya bisa bilang ini sesat. Kenapa? Karena terbalik dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Konteks mengasingkan diri itu adalah yang saya paham sikap perbuatan kita, ya, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan ajarkan oleh firman-Nya, yaitu tidak menjadi seperti dunia. Itu pemahaman mengasingkan diri. Tapi bukan bilang bahwa kita konteksnya mengasingkan diri itu tidak berbaur dengan dunia. Sampai orang mati aja sudah tidak. Sampai ke orang nikah saja saya sudah tidak. Karena memahami pemahaman tentang hiding ini. Dan itulah yang diajarkan. Tapi yang sesungguhnya Tuhan Yesus memberkati pernikahan. Dia ada di pesta pernikahan. Ya.
Lalu ada ayat yang bilang lebih baik ke rumah duka daripada ke pesta. Bukan mengabaikan pesta pernikahan, tetapi ke rumah duka juga. Itu satu hal yang penting. Ya, di mana kita bersosialisasi dengan orang. Jadi ini kutipannya jelas mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengasingkan diri dari orang. Ya, mana kita mau jangkau orang? Kita nggak bisa pakai kata hiding atau belum waktunya untuk menjangkau orang. Tidak bisa. Anda tidak bisa pakai kata hiding untuk menolong orang yang ada di depan Anda yang sudah butuh pertolongan. Oh, saya masih hiding. Nanti waktunya. Saudara, ini kesalahan besar. Dan saya ada di pemahaman itu dulu. Ya. Dan righteousness by faith, pelajaran yang mengajarkan saya untuk tidak memahami pemahaman, untuk tidak setuju dengan pemahaman seperti itu. Dan saya percaya itu bukan ajaran Kristus. Ajaran manusia dengan kepentingannya sendiri, dengan maksud-maksudnya sendiri. Sehingga hal-hal itu ditekankan. Oke, saudara-saudara, itu tanggapan saya. Mungkin ada hal yang lain, pendapat yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dolphin. Ada yang lain yang mau ditambahkan? Kami persilahkan. Jadi, ya, Halo bro, ya, silakan Sister Wanda. terima kasih. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bagaimana Tuhan Yesus itu selalu memberikan teladan ya kepada kita. Tadi juga Kak Joy sudah singgung yang mengenai Kak Joy punya pengalaman ya. Kita juga ada pengalaman yang sama. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu dia tidak pernah memaksakan kepada murid-muridnya. Selalu yang dia kasih itu selalu contoh teladan dan walaupun dia kasih seperti itu dia tidak pernah memaksakan untuk murid-muridnya itu untuk harus seperti, memang harus, tapi dia tidak memaksakan mereka untuk tidak ada pemaksaan lah untuk harus seperti itu. Walaupun memang benar Tuhan Yesus sangat rindu supaya kita bisa dengan pertolongan Dia mengikuti teladannya kan. Dan kita juga lihat tadi di paragraf pertama juga tadi dibilang bahwa Tuhan Yesus selalu bergantung kepada Bapa kan. Dia selalu mengasingkan diri, dia berdoa, dan ada juga kutipan kita baca Tuhan Yesus itu selalu asking to give. Jadi itu dia enggak pernah selalu minta untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan itu selalu minta untuk dia bagikan kepada orang lain. Jadi kenapa dia setiap pagi menyendiri di bukit-bukit, dia berdoa kepada Bapa, dia minta kekuatan dan berkat-berkat untuk dia salurkan kepada orang-orang. Nah, sampai di paragraf ini kita juga dapat poin di sini dibilang kita tidak boleh mengasingkan diri dari orang lain. Untuk dapat mencapai segenap golongan, kita mesti menjumpai mereka di mana mereka itu berada. Kalau kita lihat baca-baca ya kerinduan segala zaman, selama pelayanan Tuhan Yesus, dia tidak pernah dia tinggal cuma duduk-duduk saja, tetapi dia yang pergi mencari orang-orang itu. Dia mengajar mereka, dia sembuhkan mereka, dia memberikan kekuatan kepada mereka, menghibur yang berduka. Jadi Tuhan Yesus itu tidak diam-diam, tetapi dia selalu mencari orang-orang ini untuk dia jumpai dan dia memberikan penghiburannya kepada mereka, memberikan jaminan, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan inilah yang dia rindu untuk kita semua lakukan ya. Dan kita juga harus dengan pertolongan Tuhan harus lakukan ini. Bagaimana tadi Kak Opin sudah bilang mengenai hiding ya. Jadi
kita sudah tahu bersama ya, sudah kita pelajari dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, bukan berarti dia hiding dan dia sembunyi-sembunyi tidak buat apa-apa, tetapi dia itu dalam dia belum mau mengungkapkan dia punya status istilahnya, dia melakukan semuanya ini. Jadi dia tidak tinggal diam. Bagaimana dia build relationship dengan semua orang, semua golongan. Jadi banyak yang sudah mengenal dia. Jadi begitu mereka mau dekat dengan dia mereka tidak merasa kayak ada gap gitu. Jadi bagaimana kita yang mau membagikan kepada orang lain, kita sudah nggak mungkin kan kita kayak gimana orang bilang kan nggak kenal nggak sayang ya. Jadi kita harus build relationship, harus berteman dengan mereka, harus memberikan contoh kepada mereka yang sesuai dengan kebenaran kan. Jadi untuk kita bisa hubungan dekat dengan mereka, pastinya kita harus berkenalan terlebih dahulu. Nggak mungkin kan kita sembunyi-sembunyi terus tiba-tiba bertemu orang langsung sok kenal, sok dekat. Nggak mungkin seperti itu kan. Jadi harus seperti ini, seperti pola Tuhan Yesus yang kita lihat di sini ya. Dia dekat dengan siapa saja, tidak respect of person, tetapi semua golongan dia berhubungan baik. Kira-kira seperti itu kita dapat poin dari sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Sister Wanda untuk tambahannya. Jadi jelas ya yang kita dapat pelajari di sini bahwa Yesus di dalam menyelamatkan orang lain itu dia aktif di dalam menyelamatkan orang lain. Dia menggunakan karunia sosial dan teladannya itu menentang hidup mengasingkan diri. Ya. Teladannya itu menentang hidup mengasingkan diri dan dia berupaya aktif menjumpai orang-orang itu dimanapun mereka berada. Jadi kita bisa belajar ya di sini bahwa Yesus itu tidak antisosial. Baru halo. 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 Ya, nanti ada tambahan? Nyambung tadi yang dari yang lainnya, di mana melihat Tuhan Yesus yang selain dia pergi ke semua golongan dan bersosial dan juga kepada orang yang hina, yang miskin, yang semua. Dan tapi yang kebanyakan ya orang-orang yang miskin ini ya, orang-orang yang hina, yang enggak ini ya, yang rasanya enggak punya harapan, itu yang dijangkau oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kalau orang yang kaya, mereka kan udah hidupnya beda ya, yang orang kaya. Jadi kalau orang yang miskin, yang rasanya enggak punya harapan, yang enggak tahu mau apa, nah disitulah Tuhan Yesus datang untuk menjamah gitu ya. Dan kalau saya terapkan di dalam kehidupan kita, kalau itu Tuhan Yesus secara pribadi nih, tubuhnya, orangnya yang langsung menjangkau. Nah, bagaimana kalau dikaitkan dengan kita sekarang? Karena kita enggak dengan manusianya ya, tetapi dengan rohnya, dengan firman-Nya. Jadi ini kesempatan firman-Nya juga dibagikan kepada kita semua golongan. Mau kaya, mau miskin, mau yang hina, mau yang apa. Semua diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk menjamah semua orang, setiap orang. Tinggal tergantung ya,
kita mau terima atau enggak gitu. Dari kebanyakan yang bisa menerima karena orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berpengetahuan, orang-orang yang memang memerlukan. Nah, disitulah karena apa? Enggak punya harapan. Karena kalau mau mengandalkan apa? Harta tidak punya, mau mengandalkan pengetahuan yang titel tidak ada. Nah, jadi apa? Ya, beruntunglah kepada kita yang tidak mempunyai apa-apa. Karena apa? Karena dengan begitu kita bisa gitu ya, ada harapan. Jadi kita nggak bisa melihat ke kiri kanan, nggak bisa minta bantuan ke keliling kita, tetapi apa ke atas kepada Tuhan. Nah, disitulah pengharapan kita. Sebagaimana orang Pak Farisi, orang Yahudi, mereka merasa mereka itu benar. Mereka merasa mereka orang sekolahan, mereka merasa orang yang tinggi. Jadi mereka tidak mau bergaul dengan orang yang hina, orang yang jadi sosial mereka itu orang tertentu ya. Dan sekarang juga di mana nyambung Dolphin punya tadi yang mengasingkan diri dari orang lain, bukan hanya itu, tetapi mereka menganggap dirinya righteous, benar. Jadi merasa dirinya paling benar dan menganggap orang lain itu kafir kali ya. Oh, nggak tahu, seperti orang penyakitan yang kayaknya merasa mereka tidak mau bergaul dengan orang lain lagi. Yang walaupun teman mereka sendiri, kalau sudah berpisah, kalau sudah mengasingkan diri, sudah berpisah dari grup, itu sudah sudah nggak ada kebenaran, sudah orang yang hina, orang yang pokoknya udah beda, jadi nggak ada keselamatan. Itulah pemikiran. Padahal semua yang Tuhan Yesus ajarkan di sini berbeda, lawan arah seperti yang dikatakan Dolphin tadi. Yang Tuhan Yesus bilang di sini, di sini memang nggak dikatakan, tetapi dari bagaimana cara Tuhan Yesus mengabarkan Injil itu untuk semua orang. Jadi memang nggak ada di sini, tetapi dengan cara ininya ya kita bisa ambil satu garis gitu ya. Jadi pekerjaan yang kita mau kabarkan mengenai kebenaran Tuhan ini adalah ke semua golongan, ke semua sosial. Dan di sini di mana juga kumpulan katanya sosial yang polos. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa membagikan kebenaran Tuhan tanpa sosial. Dan untuk berkenalan dengan mereka dulu ya. Kalau enggak kita nggak bisa menyentuh mereka tanpa pergaulan. Terima kasih. Baik, terima kasih Aunty Erli. Jadi poinnya sekali lagi ya, semakin tegas bahwa tanpa pergaulan ya, tanpa hubungan sosial tidak mungkin kita mengikuti tabiat Yesus. Tidak mungkin kita menjadi sama dengan Yesus, karena Yesus memberi teladan kepada kita di dalam menyelamatkan orang lain ya. Hubungan sosial itu adalah sarana yang mau tidak mau kita harus masuki. Kemudian tadi sempat disinggung juga mengenai hiding. Ya, kita melihat juga dalam bacaan-bacaan ini bagaimana Yesus sebelum mendidik murid-muridnya, sebelum mereka mengalami kecurahan roh sesudah Pentakosta itu, di situ mereka bisa dibilang public ministry ya. Padahal kita bisa lihat jelas dalam
dalam kutipan ini, sebelum itu juga Yesus telah mengajak mereka mengajarkan baik dalam teladan maupun pengajaran, mereka bisa public ministry gitu. Jadi apa yang Yesus buat itu nggak hanya Yesus melulu yang buat. Jadi Yesus membagikan mereka juga pekerjaan, membuat mereka terlibat di dalam pekerjaan itu. Sehingga mereka itu terbiasa, terbiasa dalam melakukan pekerjaan yang serupa dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi apa yang terjadi di Pentakosta itu adalah sesuatu yang udah biasa mereka buat. Cuma power-nya itu jadi lebih luar biasa lagi. Oke, sampai di situ. Masih ada yang mau menambahkan? Dipersilakan sebelum kita lanjut. Ya, Ebing. Silakan. Ya, thank you atas kesempatan. Ada satu hal yang sangat penting yang dari dulu kita mau share, cuman kita tunggu waktu kapan yang tepat, tapi kayaknya ini waktu yang tepat untuk kita mau share ada satu kutipan, nanti kita kirim di grup, tapi ada satu yang kita mau kasih untuk teman-teman semua, karena ini sangat penting, menyangkut juga kita punya keselamatan dan juga menerima akan meterai Tuhan. Jadi kita tahu bahwa untuk mendapat meterai Tuhan itu kan bagaimana cara kita memelihara hari Sabat dengan benar. Ada satu kutipan Ellen White yang kita rasa orang semua itu sudah sangat familiar yang bilang bahwa kita tidak bisa memelihara hari Sabat Tuhan yang suci kalau kita sendiri tidak suci. Seperti itu ya. Nah, ada satu kutipan yang sangat mirip dengan itu yang ada hubungan dengan tindakan atau action kita dalam melakukan medical missionary. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah the greatest medical missionary. Dia menolong orang-orang di mana saja, yang dalam kutipan inilah yang kita sudah baca sama-sama. Dan di situ juga Ellen White bilang bahwa untuk menolong orang lain, melakukan kebaikan, tidak terbatas, tidak ada waktu-waktu, oh ini kita bisa melakukan, ini kita nggak bisa, ini hiding atau enggak, seperti itu. Dan Yesus adalah contoh yang mana dia dalam kehidupannya dari kecil sampai mati pun bangkit selalu dipenuhi dengan kebaikan dan simpati kepada orang lain. Nah, kita tahu, kita sudah pernah belajar in the past mengenai Yesaya 58 ya. Jadi di Yesaya 58 itu berbicara mengenai bagaimana menolong orang yang miskin, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi baju pada orang yang telanjang. Dan di Yesaya 58 itu Ellen White kutip itu adalah pekerjaan dari medical missionary. Oke, yang mana kita sebagai umat-umat Tuhan diminta untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Dan itu adalah pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita gitu. Jadi medical missionary itu sangat luas, dia punya jangkauan. Dan kita lihat Tuhan Yesus itu adalah contoh the greatest medical missionary yang mana dia tidak pernah membatasi diri dengan siapa saja. Dia bergaul untuk apa? Untuk apa kamu punya kebutuhan? Dia memerlukan apa? Di situ Yesus masuk untuk memenangkan mereka punya confidence, baru dia kasih kebenaran. Nah, kembali lagi ke Yesaya 58 dan ini yang saya mau share sama teman-teman semua. Yang mana yang tadi saya sudah bilang bahwa ada kutipan yang kita sudah tahu ada di Desire of Ages yang bilang we cannot keep the Sabbath day holy unless we ourselves holy kan. Jadi kita nggak bisa melihara hari Sabat kecuali diri kita sendiri juga, kecuali kita holy gitu. Nah, ini satu kutipan ini yang kita mau bagikan kepada teman-teman, kita udah share ya, kita udah kirim di grup. Ini ada satu kutipan yang dibilang di sini, mungkin kalian udah dapat di paragraf di atas kan dibilang
terang yang diberikan kepada orang yang memelihara hari Sabat Tuhan yang suci. Nah, ini dia punya kalimat berikut. Tapi kita nggak bisa memelihara hari Sabat suci kecuali kita melayani Tuhan dengan cara yang dibawakan di dalam scripture, dan Ellen White kutip Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Jadi teman-teman semua, kita itu nggak bisa memelihara hari Sabat suci kalau kita tidak melakukan pekerjaan medical missionary yang Ellen White kutip Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Waktu saya dapat kutipan ini, saya langsung kayak shock. Salah satu shock pertama, terus kedua kayak I cannot believe it ada kutipan seperti ini. Karena apa yang tadi teman-teman sudah bawakan, yaitu hiding, nggak boleh medical missionary, nggak boleh gini-gini. Jadi ada satu ibu, kasihan, dia tag sama kita. Nah, dia bertetangga dengan teman-teman yang masih memeluk ajaran hiding gitu. Dia bilang, aduh Joy, saya ini ditegur-tegur sama teman saya, katanya nggak boleh medical missionary. Kasihan orang-orang yang kita tolong, mereka orang miskin, mereka gini. Tuh saya baca message itu, saya langsung kayak terpukul hatinya, kayak rasa mau menangis, kayak rasa kesel, kayak mau marah. Kita bilang, Tuhan kok bisa gitu loh. Orang mau menolong orang lain, ditegur-tegur, katanya belum saatnya. Terus waktu dapat baca kutipan ini, kita nggak bisa keep the day holy, Sabat day holy, unless kita serve the Lord untuk menolong sesama kita gitu. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang kita terima ini membuat kita nggak bisa keep the Sabbath day holy kalau kita nggak menolong orang lain di Yesaya 58. Kalian bisa baca sendiri. Aduh, langsung kayak terpukul ya. Ini kutipan udah lama kita simpan, kita bilang kapan ini kita pingin share, kita pingin bagi kapan dia punya waktu yang tepat gitu. Akhirnya dapat di sini yang Ebing kasih di pelajaran mengenai Tuhan Yesus yang teladannya itu. I said, I think I need to share ini. Udah ada dorongan Roh Kudus untuk harus dibagikan kepada kita semua, yang mana kita hidup itu bukan untuk diri kita sendiri gitu. Dan untuk membagikan kebenaran kepada orang lain, yang tadi kutipan Ellen White tadi, yang mana kita harus mingle sama orang. Saudara, kita kan pindah di Idaho sini ya. Nggak ada satu orang pun yang kita kenal di sini waktu pindah. Mulai berteman dengan orang lain. Itu untuk mau build friendship, untuk mau menjadi teman, itu butuh waktu, saudara-saudara. It's not an overnight thing. Oh, kita berteman dengan dia, mereka percaya, kita punya confidence. No, itu wow, perlu waktu yang lama, terus habis itu sudah kenal, kita show sympathy, ada perlu apa atau bagaimana, udah minister mereka punya need, baru win confidence, baru share yang kita selama ini kita pelajari. Jadi maksudnya ya itulah. Makanya pelajaran-pelajaran mengenai kehidupan Tuhan Yesus itu memang betul-betul menegur kita punya selfishness ya, yang mana selalu hanya memikirkan diri kita sendiri gitu. Jadi kehidupan Tuhan Yesus itu selalu memikirkan orang lain. Yang tadi Wanda bilang, setiap kali dia berdoa, dia ask to give, itu kan? Kita minta pada Tuhan untuk give juga kepada orang lain. Show sympathy, Yesaya 58 itu. Dan sekali lagi yang kita mau bilang, kita nggak bisa keep the Sabbath day holy, teman-teman, kalau nggak melakukan ini. Jadi ini juga untuk teguran untuk kita juga ya, dimanapun kita berada, tetangga-tetangga kita, pergi kemana-mana, melihat keadaan orang-orang itu, kita bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus bikin, baru we can keep the Sabbath day holy, gitu. And then we can receive the seal of God. Jadi saya bertanya dalam hati, apakah ini pelajaran-pelajaran yang kita terima selama ini membuat kita untuk tidak menerima the seal of God, karena Yesaya 58 nggak bisa
nggak boleh dibikin gitu loh. You know, itu saya punya pertanyaan. Kita bilang, Tuhan, berarti kalau saya nggak melakukan Yesaya 58, I cannot keep the Sabbath day holy, I cannot receive the seal of God, I cannot receive the outpouring of the Holy Spirit, kan? Aduh, waktu kita coba reason dengan pikiran sendiri waktu baca ini, terus saya langsung kayak mau menangis dan saya berdoa memang sungguh-sungguh, saya bilang, Tuhan tolonglah, do whatever it takes. Tuhan mau selamatkan semua kita ya. Tuhan penuh kasih, panjang sabar, Tuhan mau selamatkan. I believe ini Tuhan punya words dan do whatever it takes, Lord, untuk supaya orang bisa ngerti ini dan supaya orang bisa tahu bagaimana untuk kita bisa keep the Sabbath day holy. Ada satu tugas yang kita harus lakukan dan bikin apa saja supaya masing-masing kita bisa terbuka pikiran kita dan orang teman-teman yang kita kasih yang masih nggak mau melakukan hal ini, bikin sesuatu supaya mereka bisa tahu hal ini dan bisa mengikuti Tuhan dan bisa juga memelihara hari Sabat Tuhan yang suci dan bisa menerima the seal of God ujung-ujungnya ya. Seperti itu. Jadi, nah inilah yang kita mau share sama teman-teman. Kita punya burden dan kita juga udah doakan dan bukan berarti juga kita sudah terima ini, kita ada orang yang mendengar tapi tidak melakukan, ada yang mendengar dan melakukan, dan kita berdoa supaya terang ini Tuhan sudah berikan, kita juga bisa melakukannya dengan kuasa Tuhan saja. Oke, thank you Ebing, itu yang kita mau bagikan. Thank you. Ebing, Baik. Ya, boleh terima kasih kasih. pendapat sedikit juga. Iya. Oke, silakan Kak Acil. Yang nyambung Joy punya keterangan tadi. Ya, itu betul ya, karena dimana setelah ya kami terong tahu semua latar belakang torang dulu kan. Setelah kita juga bergaul ya, visit gereja, dan memang betul kita itu take time untuk build, untuk berteman ya, untuk mau mendapatkan orang-orang punya inilah ya, punya hati, karena ya kalau terang nggak bergaul, mana mereka mau kenal saya, apa saya juga kenal mereka gitu kan. Setelah kita bergaul dan akhirnya mereka kenal kita, kita kenal mereka, dan sampai kita pun di sini, mereka selalu menawarkan gitu. Apa ada yang orang harus bikin dengan punya rumah di sana, mau siram bunga atau mau siram tanaman, sampai begitu. Dan waktu itu kita punya anak sempat juga di rumah, mereka bilang anak punya anak, anything katanya dia need help gitu, kasih tahu. Pasti dorang akan datang dan tolong gitu. Tolong, aduh ampun. Selama ini kan orang kayak udah pikir, aduh siapa lagi orang pe tamang di sini. So di country lagi udah jauh satu sama lain. Tapi itulah ya, baik sekali Tuhan itu kirim orang untuk menolong orang gitu. Dan memang betul jadi mata orang tuh terbuka, terang ya ampun selama ini orang tuh anggap so benar, so begini, so hebat, so itu, dan orang nggak peduli sama orang-orang lain. Jadi kayaknya orang terpukul gitu, jadi malu sendiri bahwa Tuhan mau tunjukkan kepada orang di mana tuh banyak sekali sekeliling orang tuh yang membutuhkan satu dengan yang lain. Itu aja. Thank you, Ebing. Baik, terima kasih Kak Acil untuk sharing kesaksiannya. Dan juga untuk Joy dengan pengalaman kutipannya. Kita rasa ini ya sangat memberkati kita, menegur kita untuk berhati-hati ya, berhati-hati dengan sesuatu yang
yang keliru gitu atau apa yang dianggap benar. Makanya kita punya tanggung jawab untuk belajar secara pribadi, belajar mandiri dan merindukan kebenaran karena Tuhan akan menjanjikan ya, memberikan kita pengetahuan yang benar dan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, saudara-saudara, ini kutipan-kutipan ini tinggal sedikit. Mungkin kita baca dulu ya sampai selesai. Kita baca dulu sampai selesai, baru orang semua kasih tanggapan. Ini tinggal 1, 2, 3, 4 paragraf. Tapi pendek-pendek. Jadi kita baca dulu, baru kita kasih tanggapan ya. Sebagai murid-murid Kristus, sebagai murid-murid Kristus, tidak boleh kita bergaul dengan dunia ini. Hanya karena kita gemar akan kepelisiran belaka, untuk bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Pergaulan seperti itu dapat mendatangkan bencana belaka. Kita sekali-kali tidak boleh membenarkan dosa perkataan atau perbuatan kita oleh berdiam diri atau oleh kehadiran kita. Kemana saja kita pergi, kita harus membawa Yesus beserta kita. Dan harus menyatakan kepada orang-orang lain indahnya juru selamat kita itu. Tetapi orang-orang yang berusaha hendak memelihara agamanya, oleh menyembunyikannya di dalam tembok batu, kehilangan kesempatan yang indah untuk melakukan kebajikan. Oleh hubungan sosial, kekristenan berhubungan dengan dunia ini. Setiap orang yang telah mendapat penerangan ilahi berusaha menerangi jalan orang-orang yang belum mengenal terang kehidupan. Kita semua harus menjadi saksi bagi Yesus. Kuasa sosial yang disucikan oleh rahmat Kristus wajib dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam menarik jiwa-jiwa kepada juru selamat. Biarlah dunia ini melihat bahwa kita tidak mencurahkan segenap perhatian dengan kikir atas kepentingan kita belaka, melainkan bahwa kita ingin supaya orang-orang lain juga turut beroleh berkat dan karunia yang kita peroleh. Biarlah mereka melihat bahwa agama kita tidak membuat kita tidak menaruh simpati dan bersifat keras. Waduh. Biarlah semua orang yang mengaku telah menemukan Kristus melayani sebagaimana ia melayani dahulu untuk kebahagiaan manusia. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu muram dan tidak berbahagia. Waduh. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya berkerajaan, di sana ada damai. Dan akan ada kegirangan juga, karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Allah. Kristus merasa senang dengan para pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Jadi sekali lagi, Kristus merasa senang dengan para pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Mereka bukannya patung, melainkan pria dan wanita yang hidup. Hati mereka disegarkan oleh embun rahmat ilahi, mekar dan berkembang kepada matahari kebenaran. Cahaya yang bersinar atas mereka itu, mereka pantulkan pula kepada orang lain dalam perbuatan yang bersinar dengan kasih Kristus. Jadi demikian pembacaan kita ya saudara-saudara untuk pasal ini. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini berkali-kali ya ditekankan bahwa
Yesus memberikan kita teladan untuk bagaimana menyelamatkan orang, kita harus terlibat dalam satu pergaulan sosial. Ya, ini menjadi prinsip. Tidak mungkin kita menyelamatkan orang lain tanpa ada hubungan sosial. Dan dalam menyatakan dalam menyatakan keselamatan kepada orang lain, mau tidak mau hubungan sosial itu harus tercipta. Namun di sini juga kita diberitahu bahwa hubungan sosial itu tidak boleh disatukan dalam satu kegemaran akan kepelisiran atau bersatu dengan mereka dalam kebodohan. Jadi sekalipun kita diberi teladannya oleh Yesus untuk berhubungan sosial, tapi hubungan sosial itu ada prinsipnya, di mana itu bukan bersatu dengan kesenangan-kesenangan duniawi mereka, ataupun dalam kebodohan-kebodohannya. Jadi tetap kita terhubung secara sosial dalam kepentingan-kepentingan yang mereka butuhkan, ya, tetapi bukan dalam kesenangan-kesenangan mereka atau di dalam kebodohan-kebodohan mereka. Jadi sebenarnya di sini kita bisa lihat jelas, ya, bagaimana kita bisa memasuki satu hubungan sosial. Yesus memasuki hubungan sosial itu di dalam bisa masuk ke dalam orang lain, ya, di dalam lingkup orang lain atau sosial orang lain itu karena ada kebutuhan-kebutuhan di sana yang timbul dari orang, kemudian Yesus berikan simpati, kemudian memberikan pertolongan, dan akhirnya memenangkan kepercayaan, dan akhirnya dia memanggil mereka untuk mengikutinya. Jadi kita bisa lihat di situ sebenarnya peluang untuk menjadi berkat di dalam secara sosial itu selalu ada. Kenapa? Karena manusia itu selalu punya kebutuhan. Tidak ada manusia di dunia ini yang nggak punya kebutuhan, ya. Entah dalam pekerjaan, atau dalam rumah tangga, atau dalam hal apapun, manusia itu punya kebutuhan. Yang dilarang di sini adalah ketika kita bergaul di dalam kesenangan kepelisiran mereka, di dalam kebodohan-kebodohan mereka. Ini prinsip. Jadi ada ruang yang selalu terbuka kepada kita untuk memasuki tanpa harus menyalahi prinsip. Di mana itu adalah ketika kita memasuki kebutuhan-kebutuhan orang, menunjukkan simpati kepada mereka dan menolong mereka. Dan itu akan selalu ada, nggak pernah tidak ada, gitu. Dan yang namanya orang Kristen, ya, ini harus mengikuti teladan ini. Yang namanya orang yang mau memberitakan sabdanya, mau menginjil, ya, harus mengikuti teladan ini. Apalagi tadi Joy sudah tambahkan, yang mau dimeteraikan, ya, yang mau memiliki kesucian dalam pemeliharaan hari Sabat, ternyata harus mengikuti teladan ini. Kalau tidak, ya jelas kita seperti di sini, ya, memberi kesaksian palsu. Ya, di dalam kutipan-kutipan yang kita baca tadi, kita memberi kesaksian palsu. Ya, yang memberi kesan bahwa agama kita itu keras, ya, ekspresi kita muram, tidak tidak ramah, tidak kaku dan sejenisnya, ya. Jadi di sini jelas sekali, di sini jelas sekali Yesus itu sehat secara sosial, dan ada batasan di mana Yesus tidak masuki. Jadi di dalam keinginan itu Yesus nggak masuki. Keinginan-keinginan duniawi itu tidak dimasuki. Tetapi di dalam kebutuhan Yesus masuk. Disitulah celah bagaimana kita bisa terhubung secara sosial dengan orang lain. Baru pada kutipan yang terakhir, di sini kita bisa baca, Kristus merasa senang dengan para pengikutnya apabila mereka menunjukkan bahwa meskipun manusia, mereka turut mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi. Jadi Tuhan senang sekali, sekalipun manusia ini lemah, ya, tidak berdaya, penuh dengan banyak kekurangan,
tapi kita mau menunjukkan, mengambil bagian dari sifat ilahi dalam menunjukkan kerinduan kita untuk menyelamatkan orang lain. Mereka bukannya patung, melainkan pria dan wanita yang hidup. Hati mereka disegarkan oleh embun rahmat ilahi. Mereka mekar dan berkembang kepada matahari kebenaran. Cahaya yang bersinar atas mereka itu mereka pantulkan kepada orang lain dalam perbuatan yang bersinar dengan Kristus. Jadi orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang menerima berkat Tuhan dan yang selalu membagikan juga kepada orang lain. Jadi sama dengan yang Wanda tadi bilang ya, kita menerima berkat untuk dibagikan kepada orang lain. Jadi kalau kita menerima kebenaran adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk memberikannya juga kepada orang lain. Ketika kita menerima berkat dari Tuhan, tugas kita membagikan juga kepada orang lain. Dan itu berarti kita mengambil dari sekalipun kita manusia yang lemah dan berdosa, kita telah mengambil bagian dari sifat-sifat ilahi dan Tuhan merasa itu selesai. Ada yang mau kasih tanggapan atau tambahan Iya, atau pertanyaan di iya, boleh. Jadi ya, silakan Saudara saya. iya, aduh ini. Jadi memang kalau jiwa kita itu diisi oleh kemurahan Tuhan, pada saat kita melihat the goodness of God, kebaikan Tuhan, maka kita akan melihat keberdosaan kita. Dan di saat itulah kebaikan Tuhan akan menuntun kita kepada pertobatan, kan? Yang sangat kita butuhkan. Dan setelah kita mengalami pertobatan, kita sangat akan menjadi rindu untuk mengabarkan apa good news yang baru kita lihat, kan, yang baru kita alami. Kalau kemudian ini adalah proses yang harus mendasari atau menjadi bahan bakar bagi setiap orang yang mau mengabarkan atau mengabarkan Injil ya bagi sesama. Jadi dia harus sudah menerima dulu kasih Kristus, dan itu akan menjadi kesukaannya, kerinduannya untuk mengabarkan Injil kepada orang lain, dan di mana cara masuknya juga itu yang medical missionary ya. Dan tadi itu itu adalah cara bagaimana yang dipraktekkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di kerinduan skala Saman di Desire of Ages 142.2 dikatakan bahwa God could have reached his object in saving sinners without our aid. Jadi Tuhan bisa mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa pertolongan kita. But in order for us to develop a character like Christ, we must share in his work. Tetapi dalam tujuan kita untuk mengembangkan sebuah karakter seperti Kristus, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya. In order to enter into his joy, the joy of seeing souls redeemed by his sacrifice. Dalam tujuan untuk masuk ke dalam kebahagiaan Kristus, kebahagiaan manakala kita melihat jiwa-jiwa yang sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus. We must participate in his labors for their redemption. Kita harus berpartisipasi dalam pekerjaan untuk penebusan mereka. Jadi ketika kita sudah menerima kemurahan Tuhan dan kita meneruskan kemurahan Tuhan itu kepada orang lain melalui upaya perorangan membawa jiwa kepada Kristus, kalau sama oleh pendeta
Tumalun itu UPMJK ya. Ada kutipannya diambil juga dari situ. Itu adalah bukti bahwa kita ini sudah menerima kemurahan Tuhan, dan ketika kita menerima kemurahan Tuhan dan sudah ditobatkan, kita perlu untuk membentuk karakter seperti Kristus. Dan pekerjaan penyelamatan, menyelamatkan jiwa-jiwa itu adalah suatu pekerjaan yang sukarela, yang akan keluar secara natural, dilakukan secara natural oleh orang-orang yang merasa dia sudah berpindah daripada ketidakkenalan akan Tuhan kepada pengenalan akan Tuhan. Dan ini adalah dikatakan ini adalah suatu proses untuk develop karakter seperti Kristus. Bagaimana kita mengambil usaha untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu justru adalah proses kita membentuk karakter Kristus. Jadi justru karena di Proverbs ya 11 ayat 25 dikatakan, he that watered shall be watered also himself. Pada saat kita memberi minum, kita juga memberi minum diri kita sendiri. Yang memang itu harus dilakukan lebih dahulu setelah kemurahan Tuhan itu masuk. Baru kita akan mulai untuk water orang lain, dan pada saat yang sama kita akan water diri kita ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Physically, pintu terbuka, baru spiritually itu masuk. Dan kita tahu cerita pada saat Yesus di sumur Yakub, ketika murid-murid kembali dengan makanan, Yesus setelah dia bercakap-cakap dengan wanita Samaria itu, mereka melihat dia punya wajah dipenuhi oleh terang, dan mereka takut untuk melihat dia sedang bermeditasi, terserap oleh meditasinya yang sedang dia lakukan, dan dia memiliki komunian dengan surga. Mereka tahu dia sudah capek dan lelah dan lapar, tapi mereka melihat bahwa Yesus itu dalam keadaan wajahnya berseri-seri senang, karena ada satu jiwa yang menerima minum dari mata air surga yang berasal dari Bapa. Dan inilah yang di kerinduan skala saman tadi di DA 142.2, bahwa we must enter into his joy, the joy of seeing souls redeemed by his sacrifice. Tapi untuk mengawali ini adalah kita experience, kita lihat the goodness of God, and then kita akan akan untuk melakukan mau keluar, tinggalkan zona nyaman kita untuk melakukan itu. Tapi tanpa pengetahuan juga yang tadi Joy tekankan, bahwa kita harus tinggalkan zona nyaman untuk kita melakukan medical missionary. Kita juga nggak tahu harus bikin apa. Oh, ternyata medical missionary, ya kita harus equip, kita punya diri dengan pengetahuan yang diperlukan, dan kita akan belajar itu dari apa? Firman Tuhan. Jadi luar biasa sebenarnya terang yang Tuhan sukacita yang Tuhan berikan bagi umat-umatnya. Waktu kita bersukacita karena kita sudah ditebus, kita akan teruskan sukacita itu juga akan apa yang sudah kita experience kepada orang lain, dan caranya juga Tuhan sudah ungkapkan kepada kita, medical missionary, supaya ada pintu terbuka, kemudian gospel bisa masuk. Dan puji Tuhan, terima kasih pada Tuhan bahwa semua ini direview, dan apalagi tadi di Joy sudah tekankan dihubungkan dengan pemeliharaan Sabat, karena tanpa kesucian tidak seorang pun bisa keep the Sabbath holy. Dan untuk bisa suci, maka kita harus mengalami pertobatan. Setiap pertobatan di waktu tertentu. Ada setelah bertobat, Tuhan juga akan ungkapkan juga hal-hal yang masih perlu kita, karakter-karakter yang masih belum kita tahu, kayak misalnya saat ini ya,
Apakah kita masih waktunya untuk belajar, untuk equip self, tapi kenyataannya bagi saya pribadi, untuk teks ambil waktu khusus untuk medical missionary, ini belum apa? Belum terrealisasi. Memang ini kalau mau disaksikan sedikit ya, beberapa waktu lalu, mungkin masih beberapa hari yang lalu, di dalam kegiatan dan perencanaan untuk apa namanya melengkapi tempat yang Tuhan sudah berikan bagi untuk counter living, itu kita bicara dengan Wanda ya, kita ingat bahwa kalau kita sudah di satu tempat yang Tuhan letakkan kita situ, mulai dari hari pertama kita melangkah, kita sudah harus jadi berkat bagi orang-orang di situ. Itulah sebabnya dalam kita berinteraksi dengan teman-teman orang penduduk kampung, dalam bertransaksi dengan mereka, kita harus apa namanya berbeda ya dengan teman-teman, karena mereka ini adalah kita punya sasaran atau kita punya objek untuk mengenalkan Kristus kepada mereka, ya, kepada mereka. Jadi bagaimana kita proses melihat lokasi, komunikasi, ya, bertransaksi, tawar menawar harga, bagaimana semuanya itu harus mencerminkan apa? Kristus, karena mereka itu adalah orang-orang situ yang kedepannya kita harus perkenalkan Yesus. Kemudian yang beberapa waktu lalu kita ingat bahwa kita bisa mulai juga dengan bikin apa misalnya di situ. Apotek hidup ya, contoh sederhana. Kalau bagaimana kita free space di jalan misalnya yang orang bisa lewat di situ, kita memang kita tetap akan bikin itu kan kita semua ya, karena ketika kita sudah counter living kita harus siapkan tanaman herbal untuk kebutuhan kita, karena kita dibukakan terang untuk hidup sehat supaya tidak sakit. Tapi kalaupun kita sakit, kita tahu bagaimana di treatment dengan secara alamiah, herbalize, tapi kita juga sudah punya tanamannya kan. Dan kita bilang bahwa kita free, coba minta permisi ya untuk bikin space untuk tanam tanaman herbal di situ, beraneka ragam tanaman herbal, dan nanti ditulis dia punya manfaat. Kemudian petani-petani yang lewat situ apa bisa lihat, dan apa mereka bisa ambil secara gratis ya, mereka bisa ambil secara gratis ketika mereka membutuhkan tanaman-tanaman herbal di situ. Dan juga dengan pertolongan Tuhan, kalau kita increase of knowledge, kita juga bisa memberikan mereka konsultasi untuk tentu pada saat ada yang sakit dari anggota keluarga mereka, kita kan mungkin bisa tahu karena kita akan bergaul dengan mereka kan, kita berinteraksi, dan kita bisa memberikan apa dengan bijaksana, memberikan mereka masukan-masukan pola hidup sehat yang terlebih dahulu sudah dengan pertolongan Tuhan sudah dipraktekkan ya. Dan puji Tuhan itu jalannya terbuka ya untuk dilakukan hal itu. Dan ini adalah hal kecil yang mana Roh Kudus lah ya, yang pasti Roh Kudus yang ingatkan kita semua, bukan berasal dari dulu, melalui pembelajaran pribadi. Dan seperti saat ini ketika masing-masing teman-teman Joy, Brother Ebing, Auntie Early, semua kita menyatakan apa yang terang yang kita bisa lihat oleh penekanan masing-masing, karena seperti ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan lain-lain, demikian juga setiap orang konsumen daripada firman Tuhan itu memiliki perhatian yang tidak sama ya. Ada yang tertarik kepada dunia kedokteran, kepada dunia pertanian, petani. Nah, ada petani, ada murid-murid yang menulis dengan gaya penulisan sebagai gembala, sebagai petani atau sebagai dokter, sehingga konsumen pembaca firman ini bisa apa? Bisa menemukan dia punya kebutuhan. Dan disinilah kita sama-sama saling diingatkan oleh firman Tuhan yang masing-masing kita sudah baca, sudah ini, dan bisa bertumbuh sama-sama dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, maaf agak panjang, puji Tuhan.
Baik, terima kasih Saudara Roy. Jadi bagus sekali, menarik sekali kesaksiannya. Untuk tambahan-tambahannya juga. Jadi kalau masih ada ya dari Ebing, silakan Joy. ya sorry. I know udah timing, tapi kita mau, karena ini penting, jadi kita mau bagikan terakhir. Ada satu kutipan yang tadi, boleh apa Wanda, apa Kak Roy, bisa kasih turun sedikit dia punya screen itu. Di halaman 100, mungkin di atas lagi. Oh, wait. Oke. Ya, turun lagi. Yang dosa itu melalui apa itu, kehadiran dan perkataan, apa di mana itu tadi ya? Sebagai murid-murid awalnya. Ini. Itu dia. Jadi ini kita mau bagikan kepada teman-teman, karena ini kutipan ini kita suka dengar, saya suka dengar selalu ditekan-tekankan, tetapi di emphasize-nya itu out of sayang sekali out of context. Jadi ini ya, dibilang kita sekali-kali tidak boleh membenarkan dosa perkataan atau perbuatan kita oleh berdiam diri atau oleh kehadiran kita. Jadi itu yang ditekankan, tapi ternyata saya selalu dengar kutipan itu, tapi puji Tuhan dapat dia punya konteks secara keseluruhan saat ini, yang mana jadi dulu dia bilang kalau kita menghadiri sesuatu dengan kehadiran kita itu katanya kita mengiyakan dosa mereka gitu, atau dengan apa perkataan atau perbuatan kita, atau saya punya kehadiran gitu. Jadi ternyata di sini yang tadi sudah diterangkan oleh Brother Ebing yang sangat bagus sekali yang kita dengar itu tadi, yang mana kalau kita bergaul dengan orang itu kita bukan mengikuti atau membawa diri atau mengikuti kepelisiran dunia, itu di sini dalam konteks ini gitu, dengan kehadiran kita. Tapi ternyata ini semua contohnya mengenai Tuhan Yesus, yang mana dia berbaur dengan orang lain, tapi dia tidak sama dengan dunia gitu, tidak mengambil bagian dalam mereka punya kepelisiran dunia. Jadi kehadirannya di situ itu bukan untuk mengikuti gaya mereka, tapi yang tadi Ebing bilang itu yang sangat kita aminkan adalah di mana kita pergi selalu ada kebutuhan orang. Jadi dia pergi ke situ untuk lihat apa saya bisa tolong orang lain gitu. Jadi kalau kita hanya ambil kutipan ini out of context gitu, kita udah akan berpikir, oh saya nggak bisa pergi ke tempat situ. Kenapa? Nanti kalau saya hadir di situ, saya akan mengiyakan dosa mereka. Nah kalau kita berpikir seperti itu, dan kalau itu betul, Tuhan Yesus nggak akan bisa datang ke dunia ini. Kenapa? Emang di dunia ini semua orang suci. Jadi kehadiran Yesus datang ke dunia ini karena kehadirannya ya dia udah jadi berdosa gitu. Jadi dengan kutipan ini juga dulu yang kita ambil ini, itu membuat kita kemana-mana itu rasa nggak nyaman gitu. Wah nanti saya hadir di sini, saya sudah mengiyakan dosa mereka. Oh saya bikin ini, jadi kerasa ketakutan itu kayak kita jadi kaku gitu orangnya gitu. Takut, Jadi parno. jadi parno, betul. Jadi parno sekali. Nanti saya pergi ke acara ini, saya punya kehadiran itu mengiyakan mereka punya dosa. Aduh, ternyata ini satu konteks yang pas baca ini ternyata bukan begitu gitu loh. Kita mengiyakan dosa mereka kalau kita berbaur dengan kepelisiran mereka. Nah, kalau kita lihat Tuhan Yesus, jadi gini ya, kalau kita baca ini hanya konteks itu, berarti saya mau pergi kemana-mana, itu selalu harus ada perkumpulan yang semua orangnya suci gitu. Semua orang perkataan yang, jadi kita bergaulnya harus dengan suci gitu. Kalau enggak, kita akan mengiyakan dosa mereka gitu loh. Dengan kehadiran kita, dengan keberadaan kita, perkataan kita. Jadi,
Aduh, puji Tuhan ya, saya dari dulu kita cari-cari kutipan ini dan saya ingin baca the whole konteks. Akhirnya saat ini saya dapat juga gitu, yang kita mau share kepada teman-teman karena ini yang diulang-ulang dulu. Kehadiran kita bikin mengiyakan dosa. Kalau kita berbaur dan mengambil dosa mereka, iya. Tapi kalau kita di situ seperti Tuhan Yesus, ya enggak lah. Kita kan tadi yang Kak Roy bilang, kalau sudah melihat kasih Tuhan Yesus, kita kan nggak bisa tahan untuk nggak bagikan kepada orang lain gitu. Jadi bagaimana kita mau reach mereka ya harus bergaul, dan apakah di dunia ini kita akan mau cari orang suci, ya enggak, yang kita cari orang berdosa kan. Karena Yesus datang untuk cari orang berdosa, bukan orang yang suci gitu. Nah kalau saya cari orang yang berdosa, dan kita pergi bergaul dengan mereka, berarti saya sudah berdosa karena saya sudah hadir di situ. Nah ini yang ditekankan dulu sampai yang tadi saya bilang, kemana-mana pun ketakutan. Saya sudah mengiyakan dosa mereka. Padahal nggak seperti itu. Jadi saya baru kehidupan Tuhan Yesus itu nggak ekstrim, saudara, nggak fanatik, nggak terlalu ke kanan, terlalu ke kiri. Dia itu berada dalam kumpulan orang berdosa, tapi dia tidak mengambil dosa mereka. Dia di situ untuk menolong mereka. Nah, kita juga begitu dalam pergaulan kita, kehadiran kita, perkataan kita, perbuatan kita bersama-sama orang berdosa, karena kita juga berdosa kan, kita bukan suci, tapi jangan mengambil dosa orang itu atau dosa-dosa dunia, tapi di situ kita, kenapa saya di sini? Itu kan yang kita tanya. Mau ngapain saya di sini? Saya ada tujuan gitu, saya ada maksud. Bagaimana? Jangan mengambil dosa-dosa mereka, partake their sin, tapi kita di sini untuk menunjukkan simpati kepada mereka, menunjukkan bukan menunjukkan ya, itu kan keluar secara natural ya kalau udah ada Kristus, tapi kita simpati dan juga membantu mereka, baru kita build a good relationship, menangkan mereka punya confidence, dan baru kita bisa share apa yang kita terima mengenai Tuhan, baru orang-orang yang kita jangkau itu akan bisa menerima. Tapi kalau kita nggak mau bergaul sama mereka, ya mereka mau kenal kita gimana gitu. Makanya kan tadi kutipannya atas bilang, agama yang benar itu adalah bukan agama orang yang nggak ada simpati gitu. Orang yang murung-murung, yang itu bukan agama Kristus itu sebenarnya gitu. Jadi kita harus tekankan ini karena ini yang sudah jadi diulang-ulang kepada kita in the past. Kita sendiri ya, kita nggak tahu kalau kalian mengalami hal yang sama juga. Yang kita membawakan yang mana konteksnya bukan seperti itu, teman-teman. Baca lagi kutipannya, baru kita bisa lihat ternyata konteksnya ini lagi berbicara bagaimana untuk reach orang seperti Tuhan Yesus gitu. Oke, thank you Ebin. Halo Joy. Halo. Iya. Nah, iya ini kita tadi saya udah baca-baca ya. Cuman saya memang kita ini yang dikasih tahu dengan berdiam diri atau kehadiran kita, kalau kita hadir di gereja nominal, terus berarti kita ya yang seperti Joy bilang tadi. Nah ini maksudnya yang keterangan ini apa artinya? Kita sekali-kali tidak boleh membenarkan dosa perkataan atau perbuatan kita. Itu maksudnya apa? Nggak boleh bohong maksudnya. Iya. Coba Ebin terangkan lagi itu yang tadi Ebin terangkan dalam konteks ini gitu. Tante Eli mau tahu. Jadi Anti Erli, di sini kita belajar bagaimana menyerupai Yesus dalam menyelamatkan orang lain. Tadi juga Saudara Roy sudah kasih kutipan kenapa kita diberi pekerjaan penyelamatan. Sebenarnya Tuhan bisa untuk menyelamatkan kita semua, tapi demi supaya kita bisa menjadi serupa di dalam karakternya dan lebih mengenal kasihnya, Tuhan berikan pekerjaan itu. Jadi pekerjaan ini adalah bagaimana supaya kita bisa mengalami
karakter dari Kristus itu sendiri. Bisa dibilang sempurna seperti Dia yang juga memberkati orang benar maupun orang jahat ya. Dan di sini Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana bisa menjumpai orang-orang di dunia ini, bagaimana menyelamatkan orang-orang di dunia ini. Nah, kita bisa memasuki hubungan sosial di dalam kebutuhan mereka, tetapi bukan di dalam keinginan dan kebodohan mereka. Nah, kalau kita prinsipnya, oh, ini harus steril semua ya, baru kita berhubungan. Ya, enggak akan pernah bisa gitu. Karena memang dunia ini udah berdosa. Tetapi di dalam kebutuhan mereka, ya, di dalam kebutuhan-kebutuhan mereka, itu netral. Kita bisa terhubung dengan orang-orang itu, karena setiap orang punya kebutuhan. Jadi seberdosa apapun orang itu, kita bisa melihat mereka punya kebutuhan, dan disitulah kita akan masuk untuk membangun hubungan-hubungan kita, hubungan sosial, bukan dengan keinginan-keinginan mereka gitu, atau kebodohan-kebodohan mereka. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan ya, bagaimana hubungan sosial itu dibangun yang menyerupai Yesus. Jadi Yesus membangun hubungan sosial di atas kebutuhan setiap orang, bukan di atas keinginan setiap orang. Dan kita rasa ini bisa terhubung dengan siapapun, dengan setiap orang di dunia ini, karena setiap orang di dunia ini punya kebutuhan. Dan tidak selamanya orang itu akan menunjukkan keinginannya atau hidup dalam keinginannya, enggak selamanya seperti itu. Jadi ketika kita datang dan terhubung dengan kebutuhan seseorang, orang itu lebih akan tergugah hatinya, akan lebih terbuka hatinya kepada kita. Makanya sebelum kita mengikuti memanggil dia, ikutlah aku, ya, atau membawa pengajaran-pengajaran tentang Yesus, kita harus bergaul dengan mereka, kemudian melayani kebutuhan mereka, kemudian membangun kepercayaan, mendapatkan kepercayaan dari mereka, baru terakhir panggil dan ikutilah aku gitu. Jadi pelajaran di sini adalah itu semua hanya bisa terjadi di dalam satu hubungan sosial di atas kebutuhan-kebutuhan orang. Dan kita diberi prinsip bahwa ada satu hubungan sosial yang nggak bisa kita bangun. Bagaimana caranya? Yaitu kalau kita ikut keinginan mereka. Keinginan-keinginan kepelisiran mereka ya. Dan juga kebodohan-kebodohan mereka. Jadi ada bagian yang tidak bisa, ada yang bisa. Dan di atas kebutuhan, Tuhan memberikan teladan kepada kita. Ternyata itu sangat bisa, dan itulah jalan kita untuk terhubung dengan orang lain. Nah, ini juga bisa lebih dijelaskan kalau kita pernah baca ya, atau pernah dengar tentang misionari terbaik di dunia ini. Ada yang pernah tahu siapa misionari atau kelompok misionari terbaik di dunia ini? Ada yang pernah tahu? Ada yang bisa kasih jawaban? Jadi di dunia ini belum pernah. Dalam sejarah dunia ini ada kelompok misionari terbaik. Itu kita bisa baca di Kemenangan Akhir ya, di pasal-pasal pertama tentang orang Waldensia. Jadi orang Waldensia ini adalah misionaris terbaik di dunia. Dan mereka ini ketika menjadi misionaris nggak boleh sembarang bicara. Salah bicara, keluarga mereka di gunung itu habis semua. Salah berekspresi, keluarga mereka yang ada di gunung habis semua. Jadi mereka harus sangat berhati-hati dalam ekspresi, dalam kata-kata. Dan mereka itu nggak boleh berbohong. Jadi mereka membawa misi keselamatan kepada dunia, tapi nggak boleh bohong. Jadi mereka harus cerdik, betul-betul seperti yang Yesus katakan, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan mereka memberi teladan bagaimana terhubung dengan orang. Jadi saudara-saudara, ini juga memberitahukan kepada kita bagaimana arti dari kutipan tadi yang ditekankan tadi, bagaimana kita nggak bisa ya, nggak bisa mengambil bagian dari dosa orang lain, apakah dari perkataan atau dengan berdiam diri. Jadi kita sebenarnya punya ruang gitu, selalu akan punya ruang. Dan
orang-orang Waldensi ini, saudara-saudara, hidup di tengah-tengah kejahatan kepausan loh. Ya, ketika paus menguasai dunia dengan segala doktrin dan tahayulnya, orang Waldensi turun dari gunung memasuki kota-kota, bahkan memasuki pusat-pusat kepausan, dan mereka bisa memenangkan. Ada banyak orang yang dimenangkan kalau kita baca, itu dari bagaimana mereka masuk dan menyelamatkan orang. Itu saudara-saudara, mereka nggak boleh sembarangan gitu. Nah, kalau mereka betul-betul mengartikan kutipan ini secara buta, ya, secara sempit, ya mereka nggak bisa terhubung dengan orang-orang dari kepausan gitu. Pasti mereka telah mengambil bagian gitu, karena apa yang mereka lihat itu kejahatan semua. Dan kalau misalnya yang mereka lihat praktek kepausan di depan mata mereka, mereka harus bicara ini harus bicara gitu. Dan mereka sembarang bicara dengan spontan, oh kalian ini salah, kalian ini para paus dengan kesalahan ini itu. Aduh, hasilnya saudara-saudara, bukan cuma mereka yang akan dipancung, keluarga mereka di gunung habis semua itu. Tapi teladan dari orang Waldensia bukan seperti itu. Yang mereka ikuti sebenarnya yang Alkitab sudah katakan, ya, untuk 12 pengintai yang dibentuk oleh Musa, dan teladan misionari yang juga yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Jadi dengan orang Farisi aku menjadi orang Farisi, dengan Yunani aku menjadi sama dengan orang Yunani, ya. Dengan orang yang berada hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi sama dengan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Jadi Alkitab memberikan kita teladan, sejarah memberikan kita kesaksian gitu. Bagaimana kita bisa terhubung dengan dengan orang-orang berdosa di dunia ini. Jadi hikmat Tuhan itu selalu akan mengarahkan kita kepada satu ruang di mana kita aman sebenarnya, tanpa harus berdosa dengan orang-orang yang kita terlibat gitu. Kalau ini jelas sekali ini ya, antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kita ikuti kutipan-kutipan yang kita baca tadi, itu jelas. Jadi Yesus itu terhubung dengan kebutuhan-kebutuhan orang, tapi tidak dengan keinginan mereka. Jadi mungkin itu saja yang kita bisa tambahkan. Ada yang lain mungkin? Sudah, thank Sebelum you. kita mengakhiri. Ya, gimana Antirli? Terima kasih. Oke. Puji Tuhan, ya. Ada lagi yang lain yang mau kasih tambahan? Kami persilakan. Ini kita udah lewat. Jadi Ebing, kehadiran tadi kan Tante Li bilang kalau kita ke gereja itu kehadiran kita itu mengiyakan dosa. Kalau kita hadir di situ berarti kita mengiyakan dosa. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus pergi ke tempel juga kan, dan di situ juga ritual-ritual atau service di situ juga imam-imamnya udah korup di saat itu, tapi dia masih pergi. Tapi apakah dia punya kehadiran di situ untuk mengiyakan atau mengambil bagian dosa-dosa mereka? Enggak. Jadi dimanapun kita berada, selalu kita akan mendapati, karena dunia ini berdosa ya itu, enggak ada yang orang yang so suci gitu ya. Tapi kita berada di situ untuk menolong mereka, show simpati, bukan untuk mengambil bagian dosa mereka gitu. Itu yang maksudnya di sini ditekankan. Jadi saya punya, kalau Tante Li baca sebelumnya itu, jadi saya punya, itu kan menekankan mengenai mingle dengan dunia kan, hanya untuk kecintaan kepada dunia dan asosiasi dengan dunia. Baru di situ saya punya kehadiran, perkataan, dan perbuatan itu saya mengiyakan dosa dengan saya punya kehadiran. Tapi kalau dalam konteks ini apa? Dengan saya punya cinta dengan dunia atau asosiasi dengan kesenangan dunia. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia bergaul, makan di rumah orang berdosa, bergaul dengan orang berdosa, tinggal di rumahnya Sakeus. Dan Sakeus kita tahu dia orang yang tax collector yang sangat nggak disukai gitu.
Tapi dia hadir di situ, apakah dia mengiyakan dosa Sakeus? Dia di situ untuk melayani, untuk minister, dan kalau ada sesuatu yang Tuhan harus tegur, ya Tuhan juga harus tegur. Nah, itulah kita punya tugas seperti itu gitu. Jadi jangan hanya ambil kutipan, oh saya punya kehadiran, ya saya sudah mengiyakan dosa, jadi saya berdosa. Aduh, kita tuh kalau kita ambil kutipan itu, mendingan pergi ke goa aja, nggak usah mingle sama siapa-siapa, karena kita nggak akan dapat sesuatu kumpulan yang udah suci semua gitu. Semua penuh dengan dosa gitu, seperti kita sendiri juga orang berdosa. Oke, thank you. Hanya itu mau tambahkan. Sorry udah late. Thank you. Joy, Ya Kak. bisa share kutipannya di sini atau nggak bisa? Kutipan apa Kak? Yang Joy itu dan Ada di Yang- Signal, ada di kecil. Yang Nggak bisa Yesaya share. 58? Iya, Oh ya, ada di Nggak bisa Signal, but I can share di sini. Oke, thank you. soalnya terlalu kecil di Signal. Thank you. Oke. Jadi saudara-saudara, ini jelas ya sebenarnya untuk pelajaran kita, tapi ini sangat penting. Ini sangat penting karena ini praktis ya, menjadi pergumulan kita berhadapan dengan hal-hal ini. Dan puji Tuhan kita diterangi ya, bagaimana kita harus sehat secara sosial dan juga ada pembatasan-pembatasan yang dijelaskan gitu kepada kita untuk kita tidak masuki. Jadi sangat jelas ini. Jadi sederhana, jelas. Kalau kita menerima apa adanya firman Tuhan, ya, ini merupakan penuntun yang tidak terlalu susah ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, kalau masih ada, dipersilahkan sebelum kita menutup diskusi sekolah sahabat kita. Oke, kalau sudah tidak ada, puji Tuhan kita sudah mengakhiri untuk chapter ke-15 ini. Dan terima kasih untuk semua partisipasi dari teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang sudah memberikan tambahan, pertanyaan, tanggapan, sehingga kita semua merasa diberkati, sekalipun sederhana, ya pelajaran-pelajarannya, tapi dapat banget gitu. Ini ibarat makanan ini dikunyah baik-baik. Ada kunyah baik-baik sehingga bisa dicerna dengan sangat baik juga. Jadi puji Tuhan sudah memimpin kita ya selama diskusi untuk chapter ini. Dan terima kasih untuk partisipasi saudara-saudara. Untuk selanjutnya kami